for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, shalom, salam sejahtera. Shalom buat Indonesia ya. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Henny dari New York menyapa Anda. Saya mau mengajak semuanya ikut bergabung bersama-sama Zoom Sema Adonai untuk mengadakan renungan pagi. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai renungan pagi kita, mari saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh mulia dan agung Engkau ya Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa. Setiap pagi kami dapat bangun, itu adalah satu anugerah yang besar yang Bapa berikan kepada kami. Kesempatan demi kesempatan yang Bapa berikan kepada kami adalah suatu rasa yang cukup besar yang ingin kami rasakan Bapa, dan kami ingin mengucap syukur untuk hal itu ya Bapa. Bapa, kami tahu Bapa, tidak dapat kami balas semua apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Hanya dengan satu cara, kami beribadah, bersekutu, bergaul intim dengan Engkau ya Bapa. Inilah Bapa saat ini dedikasi kami ya Bapa. Kami mau memulai hari kami setiap hari dengan renungan pagi. Pakai renungan pagi Sema Adonai Bapa untuk memberkati banyak orang. Bahkan Engkau memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut bibirnya Bapa, Engkau urapi ya Bapa. Itu makanan rohani buat kami. Makanan yang kami perlukan Bapa, agar kami tumbuh sehat dan kami berakar kuat di dalam Engkau. Bapa, ini kami, biarlah pujian penyembahan kami ini akan memuliakan nama-Mu. Dan dari awal, pertengahan, sampai akhir, berkat-Mu mengalir atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Ada amin ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sungguh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik. Mari Bapak Ibu, kita akan menikmati pujian pertama di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, walaupun dalam keadaan mute. Kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Murni Brandes dari Jerman. Pujiannya Ikut Dikau Saja Tuhan. Dipersilakan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena
teguh atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Puji nama Tuhan ya, pujian yang sangat indah ya. Kita akan bahagia bersama hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu, tema kita sangat menarik hari ini, Kristen Ski Sopal ya. Saya sulit sekali untuk pronounce-nya, tetapi saya percaya nanti Bapak Pendeta akan menerangkan kepada kita renungan ini. Dipersilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, shalom. Di nama Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita di dalam Tuhan. Kita memulai hari yang indah ini dengan kita bersekutu bersama-sama, mencari wajah Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Heni pagi hari ini, maka kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang mungkin agak aneh judulnya, saudaraku ya. Apa sih yang dimaksud dengan Kristen sisotipal, begitu ya? Nah, Kristen sisotipal ini adalah salah satu, kalau kita cari atau kita ambil pengertian daripada sisotipal itu adalah salah satu gangguan kepribadian di mana orang senang kepada hal-hal yang gaib, senang kepada hal-hal yang mistik, menghubungkan segala sesuatu itu dengan hal-hal yang mistik. Gitu. Nah, saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita melihat fenomena hari ini, tidak sedikit orang Kristen sudah percaya kepada Tuhan, namun mereka masih percaya kepada hal-hal yang mistis. Apalagi kalau kita kaitkan dengan budaya kita, segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia itu terikat dengan berbagai macam hal-hal yang bersifat mistis, begitu saudaraku. Ya, nanti kita akan melihat ya beberapa contoh hal-hal yang bersifat dengan mistis yang diyakini oleh masyarakat, bahkan terhadap hal-hal yang bersifat cerita atau dongeng, begitu ya saudaraku, yang diyakini bahwa dongeng itu adalah sebuah cerita turun-temurun dari nenek moyang, leluhur kita mungkin di atas kita beberapa ratus tahun, berpuluh-puluh tahun begitu,
yang dianggap ini memiliki sebuah kekuatan begitu. Nah, saudara, di dalam kitab Imamat dikatakan bahwa Imamat 19 dan 31 bahwa demikian firman Tuhan, ya, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, dan janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Pasal 20 ayat yang ke-6 juga mengulangi hal yang sama. Dikatakan demikian, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Pasal 20 ayat 6, ini adalah sebuah peristiwa yang juga dicatat oleh Alkitab dari seorang yang diurapi Tuhan, kemudian dia hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan sampai rohnya mundur. Ya, siapa dia? Dia adalah seorang raja terkenal, seorang raja Israel yang hebat yang bernama Saul, saudaraku. Nah, coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-28, 1 Samuel pasal yang ke-28, ayat yang ke-7, saudaraku ya, 7 sampai dengan ayat yang 9. Nanti saudara bisa baca itu, kalau saudara mau lebih tahu, lebih jelas lagi di pasal 28, situasi keadaan apa yang terjadi. Di pasal 28, saudara nanti bisa membacanya dari awal ya, dari pasal 28 sampai dengan ayat yang terakhir di ayat yang ke-25. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-7 dari 1 Samuel pasal 28. Demikian firman Tuhan, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Lihat, Saul sudah melanggar apa yang tertulis di dalam Imamat pasal 19, 31, 20 dan ayat yang ke-6. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ya, jadi anak buahnya kasih tahu di sana ada di Endor ya. Endor ya, bukan di Endorse ya, di Endor ya, atau juga bukan di apa Red Dot, bukan. Dikatakan bahwa lalu menyamarlah Saul karena dia dulu yang awal-awal menentang dan membunuh para peramal, maka supaya peramal itu tidak ketakutan, tidak tidak lari, maka Saul menyamar ya. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah dia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau merenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya mereka muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu, dan seterusnya, saudaraku. Peristiwa dalam pasal 28 itu terjadi pro dan kontra, polemik antara 2 kelompok. Yang satu mempercayai bahwa itu adalah Roh Samuel, yang satu tidak mempercayai itu Roh Samuel. Saya tidak bahas tentang pro dan kontranya, tapi kalau saudara melihat bahwa yang dilakukan oleh Saul saja itu sudah melanggar dan ditentang oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa siapa yang datang kepada Allah lama, aku akan lenyapkan dia di antara tengah bangsanya. Berarti dari bangsa Israel, saudara ya. Tuhan sangat tegas dalam hal ini. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Pada akhirnya dia bertanya kepada Allah peramal itu, dan singkat cerita datanglah Roh Samuel, saudaraku. Nah, ini yang terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan kelompok satu bahwa itu bukan Roh Samuel, itu adalah roh yang menyamar sebagai Samuel. Ya, jadi roh jahat begitu ya, karena muncul dari dalam tanah. Ya, kalau dia seorang nabi Tuhan, maka dia muncul dari atas. Atas itu berbicara tentang surga sementara, halaman surga ya, Firdaus begitu. Nah, kalau kita bisa melihat ini, maka yang menjadi fokus kita bukan perdebatannya, tetapi bagaimana saudara bisa melihat orang yang tadinya percaya diurapi oleh Tuhan, ya, mereka pada akhirnya bisa meninggalkan Tuhan atau ditinggalkan Tuhan karena kehidupan. Tetapi pada akhirnya dia mencari satu kekuatan yang lain, percaya kepada hal-hal yang dianggap memiliki kekuatan. Kalau saudara perhatikan hari-hari ini dengan kekristenan pun demikian. Ada orang-orang Kristen yang mengandung paham sinkretisme atau sinkretisme. Apa itu? Di satu sisi dia percaya tentang Tuhan, dia beribadah, namun di satu sisi dia juga percaya kepada hal-hal yang bersifat mistik atau gaib. Nah, ini disebut dengan sinkretisme. Sinkretisme itu adalah bagian daripada orang yang menduakan Tuhan. Nah, kita berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak menginginkan ya umatnya itu berpaling kepada sesuatu kekuatan atau sesuatu yang bersifat yang disembah oleh orang lain begitu. Ilah-ilah yang di luar
Tuhan sendiri sebagai Tuhan Allah yang hidup. Nah, saudara, inilah yang seringkali terjadi di kalangan Kristen, bahwa pada akhirnya mereka pegang hal-hal yang demikian. Seberapa contoh, saudaraku, ada berbagai macam benda yang diyakini memiliki kekuatan. Contoh, ada mereka yang menggunakan kalung salib, mereka berkata, kalau saya pakai kalung salib, maka saya terhindar dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, seringkali mereka salah mengerti. Bukan kalung salibnya yang menjadi media untuk kita mendapatkan kekuatan dan perlindungan, bukan. Nah, harusnya kita menyadari bahwa kalung salib itu pun dibikin oleh manusia, gitu. Digunakan sebagai sebuah simbol atau aksesoris, begitu, saudara. Dan tidak ada kekuatan di dalam. Tetapi beberapa mereka mempercayai tentang hal itu. Ya, contoh apa lagi? Batu cincin misalkan. Mereka menggunakan cincin, mereka percaya bahwa dengan menggunakan batu cincin, ya, batu cincin yang didoakan dengan cara-cara tertentu, dengan ritual-ritual tertentu, itu bisa mendatangkan kekuatan. Dan tidak sedikit orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Mereka berpikir bahwa mereka butuh perlindungan dari setiap niat-niat orang jahat, begitu. Sehingga kalau mereka pakai itu, mereka merasa lebih nyaman, lebih tenang, gitu. Nah, ini jelas, saudara, ini hal-hal yang harus kita jauhi. Ada juga banyak orang yang senang sekali datang kepada peramal. Oh, melihat zodiak mereka masing-masing. Ya, mereka datang, oh lihat, oh ini Virgo nih, bagaimana nih? Ya, misalkan kalau Virgo Agustus September, ya. Kemudian Scorpio Oktober. Kemudian mereka lihat keuangannya bagaimana, dia rezekinya seperti apa, jodohnya seperti apa, kesehatannya seperti apa, dan mereka begitu mempercayai. Bahkan tidak sedikit mereka yang senang sekali itu sengaja untuk mencari, menggosip hal-hal yang bersifat itu tadi, tentang dirinya. Begitu. Datang lagi ke para peramal, minta dilihat masa depannya, minta dikasih lihat telapak tangannya. Nah, sehingga ada sesuatu hal yang diyakini, diterima ketika si peramal itu mengatakan sesuatu, apalagi peramal itu mengatakan sesuatu hal yang enak-enak untuk didengar, begitu. Maka akan menjadi satu kepuasan dalam diri dia. Pada akhirnya besok dia akan mencari dan mencari lagi. Nah, saudara, satu kali saya juga pernah punya pengalaman. Jadi kalau saya lihat telapak tangan saya ini beda, tidak M, ya. Aku lihat ada garis seperti ini, kemudian turun ke bawah. Jadi tidak ada M-nya. Kalau yang di kanan ini M, ya. Itu jelas banget kan di kanan M. Nah, saudara, saya tidak pernah tanya kepada peramal, apa maksud garis tangan yang seperti ini. Saya pun tidak tanya kepada peramal, tapi saya juga tidak cari kepada buku-buku yang bisa menjelaskan tentang garis telapak tangan yang seperti ini. Cuma satu garis, kemudian turun ke bawah sedikit. Gitu. Jadi seperti angka 1 terbalik. Gitu. Saya tidak cari tentang hal itu. Jadi saya nggak mau melakukan hal-hal yang merupakan sebuah kebodohan buat saya dan juga kepada hal-hal yang berkaitan dengan iman saya. Gitu. Dan saya nggak mau memulai sesuatu yang bersifat kekejian bagi Tuhan. Nah, saudara, inilah yang seringkali pada akhirnya tidak disadari oleh orang Kristen. Beberapa mereka mempercayai kuasa minyak babi. Mereka bilang kalau kita mau mengusir setan harus pakai minyak babi. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Banyak di rumah-rumah orang Kristen mereka siapkan minyak babi itu ya, seperti minyak urapan begitu. Tujuannya untuk apa? Untuk pengusiran setan. Ada beberapa pendeta meyakini tentang hal itu. Jadi ketika mereka diminta mendoakan gudang, misalkan banyak penampakan begitu ya, mendoakan rumah atau mengusiran rumah, di mana seringkali terjadi hal-hal yang mistis begitu ya, kuasa-kuasa kegelapan menunjukkan jati dirinya, juga kadang-kadang pembantu mengalami kesurupan dan seterusnya. Ketika dipanggil oleh si pemilik rumah, maka pendeta itu membawa minyak babi. Jangan bodoh, saudara, jangan bodoh. Kalau saudara lihat di Gerasa, setan itu tidak pernah takut dengan apa yang namanya minyak babi. Ya, kalau minyak babi diolah menjadi makanan, apalagi dicampur mie ayam, wah itu enak nikmat, saudara, ya. Wah, itu boleh mantap itu. Itu jangan ditolak, saudara, ya. Itu luar biasa itu, harumnya itu. Nah, saudara, mereka menggunakan minyak babi itu sebagai sebuah media. Mereka yakin di dalam minyak babi itu ada kekuatan yang bisa mengusir setan. Ini kan sesuatu hal yang bodoh. Itu jangan dibawa-bawa masuk ke dalam iman Kristen. Karena kita tahu kuasa-kuasa setan tunduk hanya sedalam satu nama. Satu nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi nama ini nama yang sangat-sangat berkuasa. Enggak perlu pakai minyak babi pun, saudaraku. Ketika kita berdoa, memuji, menyembah, kita minta hadirat Tuhan turun di tempat di mana seringkali menjadi tempat-tempat yang tidak nyaman buat yang tinggal di tempat itu, maka saya yakin tempat itu akan bersih. Jadi tidak harus dengan menggunakan minyak babi.
Kalau saudara lihat di Gerata, peristiwa pada waktu Tuhan Yesus mengusir orang yang terikat dengan kuasa kegelapan yang begitu kuat, ilmunya begitu tinggi, sehingga tidak ada yang bisa mengusir saudara. Bahkan orang ahli Taurat dan Farisi pun tidak mampu, ya, bahkan juga tidak punya keinginan untuk datang ke sana begitu. Hanya Yesus yang memperhatikan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika itu terjadi sebelum Tuhan Yesus usir, setan itu nego, minta sama Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka pindah masuk ke dalam babi. Ini saudara, kita harus belajar ya, dalam hal ini, bahwa ini sedikit keluar dari konteks. Bahwa transfer spirit itu tidak hanya berlaku dari roh jahat keluar dari satu manusia masuk ke manusia lain, tidak. Tetapi transfer spirit bisa dari roh jahat masuk ke dalam Tuhan. Kalau kita lihat, kalau kita menganggap ini sebagai sebuah tahayul, maka berarti kita sedang menentang apa yang ditulis oleh Alkitab. Karena Alkitab mencatat roh jahat bisa masuk ke dalam hewan, begitu. Nah, ini saudara kita melihat setan pada waktu itu dia minta sama Tuhan masuk ke dalam babi. Ke babinya saja dia berani, saudara. Apalagi masalah minyaknya, lemaknya, gitu. Coba kalau kita melihat, ya, jadi tidak ada sesuatu pun yang kita bisa anggap bahwa minyak babi itu punya kuasa. Nah itu saudaraku, pasang salib di rumah, terhindar dari santet segala macam teluh, ya, guna-guna sihir dan sebagainya, ya. Simbol itu saudaraku itu tidak punya kekuatan. Yang mempunyai kekuatan itu adalah Tuhan. Makanya kita nggak perlu pakai media-media yang seperti itu, yang kita anggap pada akhirnya adalah punya kekuatan, dan pada akhirnya kita percaya kepada simbol-simbol itu. Dan kita lebih nyaman, lebih tentram kita gunakan simbol-simbol itu. Nah, cincin misalkan yang tadi saya seperti awal, begitu, yang ada kekuatannya. Nah ini saudaraku, beberapa hamba Tuhan juga sama. Ada beberapa mereka yang berprofesi sebagai pengobat alternatif, begitu. Ketika mereka hari Minggu mereka beribadah, mereka memimpin ibadah, tetapi di hari-hari luar itu, saudara, mereka berprofesi sebagai paranormal, begitu. Melakukan penyembuhan dengan air yang dibaca-bacakan katanya, dengan doa, saudara. Kemudian juga melakukan ritual-ritual pengambilan penyakit menggunakan mulutnya dengan cara disedot pada bagian-bagian yang sakit, begitu ya. Nah ini kan sesuatu hal yang kronik, mistis, begitu. Nah, saya tidak mau supaya anak-anak Tuhan terjebak mempersekutukan Tuhan pada akhirnya. Nah, jangan percaya kepada hal yang seperti itu. Kekristenan, ya, kekristenan itu adalah murni bagaimana penyembahan kita, sakti kita itu sejalan dengan Tuhan. Ya, fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada sesuatu yang di luar Tuhan. Nah, pagi hari ini, Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa hal yang menyebabkan kenapa pada akhirnya orang Kristen itu bukan hanya diberkati kehidupannya, tetapi membangun hubungan dengan Tuhan merasa sulit. Terasa sulit sekali. Kenapa? Karena ada benteng, ada tembok yang menghalangi setiap doa kita untuk sampai kepada Tuhan. Penghalangnya adalah itu tadi. Bukan hanya sekedar dosa, tetapi juga menyekutukan Tuhan. Percaya kepada hal-hal yang mistis. Makanya saya bilang kepada orang Kristen yang suka kepada hal-hal yang baik, yang sangat percaya kepada hal ini, maka saya sebut sebagai sebuah gangguan kepribadian rohani yang disebut dengan gangguan psikotipal. Nah inilah yang harus kita jauhi. Kita harus menjadi pribadi yang sehat. Sehat fisik, sehat jiwa kita, dan sehat rohani kita. Ini yang kita mau, saudara. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang sering kali terjadi di dalam masyarakat kita, dipercaya sebagai sebuah mistis. Tapi sebelum kita melihat contoh-contohnya, coba kita lihat dulu. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7, ayat 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-7. 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan ada tertulis, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Coba saudara lihat, saya ulangi dengan perlahan, ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul. Tahayul apa sih? Tahayul itu adalah cerita-cerita di dalamnya tidak ada kebenaran yang turun-temurun dari nenek moyang dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya, jadi tahayul itu adalah cerita-cerita, ya, yang tidak memiliki fakta kebenaran, namun dipercayai memiliki sebuah kebenaran. Nah, inilah yang dipercaya itu. Setiap kota, daerah, suku, bangsa, dan ras, mereka punya cerita-cerita tentang hal yang ini. Bahkan ketika kita kembali ke zaman Hellenis, ya, zaman di mana budaya Yunani begitu kuat, maka ada cerita-cerita tentang hal itu. Salah satu yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga berbicara tentang hal itu. Ya, supaya jangan percaya kepada hal-hal yang mistis. Nah, inilah saudaraku yang diingatkan di dalam ayat
7 ini supaya kita jauhi tahayul. Saul bodoh, dia bukan menjauhi, dia mendatangi, malah mencari, saudaraku, hal-hal yang bersifat tahayul tadi. Nah, inilah yang harus kita tarik pengertian ini, bahwa Tuhan bilang jauhi, harus semakin jauh, ya, nggak perlu dipercaya begitu. Jangan menyerahkan hidup kita, diri kita kepada hal-hal yang bersifat mistis dan tahayul. Nah, tetapi Tuhan bilang, ya, dongeng-dongeng nenek moyang, ya, dongeng-dongeng nenek tua itu, orang-orang tua yang di atas kita usianya, atau mungkin yang sebelumnya begitu. Jangan menjadikan sebuah hal yang kita yakini. Jangan menjadi suatu hal cerita yang kita senangi begitu. Maksudnya apa? Tuhan kasih tahu kepada Rasul Paulus bahwa yang harus kita dengar, yang kita baca, itu adalah firman Tuhan. Dari mana kita bisa tahu tentang hal itu? Dikatakan latihlah dirimu beribadah. Karena di dalam ibadah itu kita mendengar ada firman yang diberitakan, ada cerita-cerita, kisah nyata tentang pertolongan Tuhan, mujizat perlindungan Dia yang begitu nyata bagi setiap kita sebagai orang percaya. Makanya inilah kita dilatih, jauhi tahayul, jauhi cerita dongeng-dongeng. Tapi kita harus dilatih untuk kita beribadah. Kenapa ditutup dengan kata latihlah untuk beribadah? Karena supaya kita terbiasa membiasakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita tidak melatih itu setiap hari, maka kita harus menjadi terbiasa. Orang yang tidak mudah terbiasa, artinya dia mudah sekali untuk dia bisa menerima kepada hal-hal yang dia tidak biasakan untuk dia latih di dalam kebenaran, misalkan. Akhirnya dia bisa menerima, orang bisa kompromi begitu. Nah, ini setan pintar di dalam hal ini, saudaraku. Setan juga bisa mendatangkan kuasa, setan juga bisa memperlihatkan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Salah satunya itu lewat tadi, peristiwa Saul. Seperti ada sesuatu yang nyata begitu. Pada akhirnya orang percaya. Ingat bahwa setan itu adalah penipu, bapak dari segala penipu. Nah, oleh sebab itu, saudara, maka kita diajak, kita dilatih untuk kita apa? Untuk kita punya kepekaan. Di dalam kita bisa membedakan kebenaran dan juga dalam kepekaan roh. Dari mana itu kita dapatkan? Latihlah kita beribadah. Tim Shema Adonai, tentunya hamba-hamba Tuhan di dalam media Zoom, pada saat yang dimana saya ada pada pagi hari ini, dan juga mereka menyaksikan secara langsung lewat YouTube pada pagi hari ini, kita adalah kelompok-kelompok yang melatih diri kita untuk beribadah. Kita adalah kelompok-kelompok yang memang terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Pengenalan kita tidak puas sampai di sini. Sepanjang hidup kita mau terus cari Tuhan karena kita punya kehausan seperti Saul Luta yang mencari air. Kita belajar terus untuk semakin hari semakin hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sisa waktu-waktu yang ada kita pakai untuk apa? Untuk kita melatih itu. Untuk kita semakin hari semakin mengenal. Untuk kita semakin hari menerima bagaimana kasih Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kita. Dan itu kita temukan lewat ibadah. Tidak ada tempat yang lain. Saya nggak tahu hari-hari ini apakah saudara memang terus memberikan waktu Anda, kesempatan hidup Anda untuk Anda terus beribadah kepada Tuhan. Ibadah berbicara tentang sebuah koneksi hubungan kita dengan Tuhan. Beribadah berbicara tentang keyakinan iman kita ketika kita mencari firman yang kita harus dengar setiap hari. Sama seperti orang yang mencari berita dari sebuah media, saudara. Dan media yang kita pakai untuk kita mencari berita yang terbaik, berita yang tidak ada isu-isunya, berita yang murni itu kita dapatkan dari firman Tuhan. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan ada beberapa contoh yang harus kita hindari. Hal-hal yang mistis, yang banget dipercaya oleh orang Kristen itu ada hal-hal yang banyak. Yang pertama, saudara, ada sebuah keyakinan yang disampaikan di kalangan masyarakat kita. Yang pertama adalah tidak boleh keluar uang kalau sudah lewat maghrib, ya, tidak boleh belanja, saudara. Dikatakan bahwa nanti kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Kemudian kita akan menjadi orang yang uangnya apa ya namanya ya? Ya, artinya nggak bisa mengumpulkan uang begitu. Pertanyaan saya, kalau satu kali memang ada kebutuhan, misalkan punya anak bayi, tutupnya habis pada malam hari itu, artinya kita tidak boleh belanjakan uang itu. Atau ketika orang membelanjakan uang lewat dari maghrib itu akan terkena sial begitu. Apakah seperti itu? Bagaimana orang-orang di Eropa? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di Jepang? Bagaimana orang-orang yang Kristen juga suka belanja malam, pergi ke supermarket, makan malam, nongkrong-nongkrong di kafe, minum kopi, sambil ngobrol, mereka keluar uang malam itu. Nah, tapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka pantas. Makanya mereka nggak mau ya untuk membelanjakan uang malam-malam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan beli rumah yang tusuk sate.
Kenapa? Mereka katakan, waduh itu sangat berbahaya rumah yang tusuk sate. Dia bilang, kalau bisa jangan dibeli. Ada beberapa orang, saudara, dengan bodohnya menjual rumah tusuk sate itu dengan harga yang murah. Kenapa? Dianggap rumah itu tidak bawa hoki. Dianggap rumah itu rumah yang jauh daripada rezeki. Ya, jadi sehingga harus, kalaupun tidak dijual, maka harus panggil, mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan, saya tidak mengatakan, ya, ahli-ahli tertentu. Ya, kita tahu lah ya, yang tata letak pintunya nggak boleh di sini. Ya, kenapa? Oh, ini nggak bagus, karena pintunya menghadap ke jalan. Ya, jadi kalau punya uang di sini, uangnya akan keluar terus. Pindahin pintunya, diikutin. Pintu tidak menghadap ke jalan. Pintu dipindahin ke kiri, ya, bobok tembok sedikit, ya akhirnya tidak menghadap ke jalan. Kemudian, oh atasnya toilet, nggak boleh, di bawahnya tempat tidur. Kenapa? Suwe, apes, gitu. Akhirnya rubah lagi, toiletnya dipindahin. Nah, gitu. Oh nggak bisa nih pintunya, ganjil. Harusnya nggak boleh 3, harusnya 4, gitu. Atau nggak boleh 4, harusnya 5, gitu. Atau tutup 1, jadi 2 saja. 3 boleh 3, 3 boleh 4, jadi 2 pintu saja. Coba saudara bayangkan, akhirnya diubah. Begitu. Apa hubungannya? Berkat berkaitan dengan rumah. Alkitab berkata ketika kita panggil nama Tuhan, kita menyembah Tuhan, maka kita akan diberkati isi rumah kita. Ya, tidak peduli itu rumah tusuk sate, tusuk kondet, tusuk gigi, itu dia nggak peduli. Tuhan pasti akan berkati itu. Nah, ini diyakini tentang hal itu. Ada yang pasang kaca depan rumahnya tuh, supaya ada maksud-maksud yang bisa menjaga rumah itu menjadi aman. Gitu. Nah, ini saudara, seringkali akhirnya orang ikut-ikutan. Orang Kristen pun demikian. Ada lagi, ya, menanam pohon pepaya di depan rumah. Nggak boleh. Kenapa? Syarat jodoh. Kalau punya anak gadis ini akan menjadi perawan tua. Anak ini terjauh jodohnya. Apa hubungannya pohon pepaya dengan jodoh, saudara? Coba, kenapa hidup, ya, jodoh ditentukan dari sebuah pohon? Lucu ya, saudaraku ya. Lucu. Oh, nggak boleh di depan rumah ada pohon tua, pohon yang gede, besar, begitu. Banyak penghuninya. Akhirnya apa? Pasang sesajen di situ. Aduh, saudaraku, ini sesuatu hal yang betul-betul membuat manusia yang Tuhan kasih dengan kepintaran, logika, akhirnya tidak seperti orang berlogika. Kemudian yang keempat, angka 4, angka pantangan, angka kesialan, ya, angka kematian. Sehingga kalau saudara pergi hari-hari ini, pengusahanya orang Kristen, gedungnya punya orang Kristen. Ya, saya nggak tahu nih kantor-kantor sinode yang bertingkat itu dia percaya nggak? Angka 4 ada nggak, dia pasang nggak? Nanti saudara cek aja dah yang berkaitan dengan misalkan kantor-kantor sinode, gereja yang gedungnya berapa lantai, coba saudara, dia pakai 4 nggak? Kalau dia nggak pakai 4, sinkretisme juga dia. Dia percaya, aneh kan? Di situ tempat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menyebut nama Tuhan, tetapi liftnya tidak ada angka 4. Ya, percaya angka 4 itu membawa kesialan. Saya mau kasih tahu nih, lewat jangan langsung ini, ya, lewat live YouTube. Saya punya rumah, itu nomor 4. Saya beli tahun 2005, saudara. Waktu saya pulang dari Jepang, saya beli itu rumah 2004. Baru saya jual itu di 2019 sebelum COVID. 2004, 2005 ke 2019 itu 14 tahun. Saya begitu saya tinggal di situ, saya buka iklan, saudara, untuk kontrakan, itu cepat banget yang mau, begitu. Dan lihat selama saya pernah tinggal di sana, sampai hari ini saya sebagai pemilik kemarin dari 2019, apakah ada sial? Apakah ada segala kebangkrutan, ada kutuk segala macam, bukan hanya menimpa saya, anggaplah mungkin saya hamba Tuhan, jadi kutuk itu tidak kena misalkan. Tetapi ke istri, ke anak, apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada, tidak perlu lagi pakai 4 ditambahin A-nya berapa. Tidak. Saya sengaja saya beli itu rumah, saudara. Tidak terjadi apa-apa. Dan ketika dijual, yang beli itu orang Chinese, dan Chinese tokoh, tapi anak Tuhan. Dan dia pun beli. Sampai hari ini dia bangun, dia perbagus rumahnya. Dan anaknya tinggal di situ tidak ada apa-apa. Coba, saudara, kenapa kita mesti menghindari angka itu? Angka 4 dihindari, angka 13 juga dihindari. Hidup kita nih Bapak Ibu, itu bukan ditentukan oleh angka. Hidup kita tidak ditentukan oleh angka 13 dan angka 4, bukan. Yang menentukan angka itu, ya, adalah kuasa-kuasa kegelapan. Kalau kita yakini tentang hal itu, maka terjadilah. Kan Tuhan bilang begini, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, ini puji Tuhan. Orang yang dibilang sampaikan oleh Tuhan dengan demikian,
itu adalah orang yang percaya kepada dia. Tetapi kalau orang percaya kepada hal-hal yang mistis, ya terjadilah juga dengan apa yang diyakini tentang hal itu. Makanya saya bilang, hal ini jangan dipercaya. Angka 4, angka 13, ya. Kalau misalkan ada gedung nih, misalkan kami misalkan ya gereja pusat kami misalkan di Bukati, kami bisa bangun gedung misalkan sampai 6 lantai, ya 7 lantai, saya suruh pasang angka 4 itu. Saya akan pasang angka 4 ya. Saya jamin jemaat yang beribadah itu tidak akan kena tiang kutuk dan segala macam. Tidak akan. Tuhan bilang hari-hari itu semuanya Tuhan ciptakan baik. Tanggal-tanggal yang Tuhan sudah berikan dalam 1 bulan 30 hari itu semuanya baik kata Tuhan. Jadi kenapa kita bilang tidak baik? Kan sama juga kita melecehkan Tuhan. Sama juga itu penghinaan kepada Tuhan. Nah, kita harus mengerti ini. Jangan kita jadi orang yang psikopipal. Jangan kita menjadi orang Kristen rohani yang punya gangguan kepribadian. Nah, kita mau belajar tentang hal itu. Apalagi foto bertiga. Oh, foto bertiga jangan, dia di tengah yang mati lu, entah nggak panjang umur. Coba. Akhirnya orang pindah ke kiri dan ke kanan. Begitu. Kalau ke kanan, puji Tuhan. Oh iya, melambangkan apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau yang kiri jangan. Kenapa yang kiri? Oh, yang kiri itu adalah kuasa kegelapan yang akan dicampakkan Tuhan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, yang tengah, yang tengah nih, karena itu adalah posisi Tuhan. Tahta yang megah itu. Jadi lu nanti mati lu. Dari mana saudara hal-hal yang begituan? Ya, kenapa kita harus percaya begituan? Karena saya sering banget kok foto bertiga. Begitu. Udah bertahun-tahun foto, dari foto yang pertama kali dulu, dari masa-masa sebelum bertobat sampai dengan hari ini. Gak ada apa-apa. Begitu ya. Apalagi tanam ari-ari. Bayi lahir, ari-arinya mesti tanam. Kemudian dikasih lampu, didoain, dibungkus ini, bungkus itu, segala macam, dikasih kembang di atasnya. Kemudian kalau mau doa, didoain itu. Kenapa? Karena ada yang nungguin katanya. Kalau menurut cerita tahayul, anak yang dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan, itu ari-arinya harus ditanam, dikubur dengan kendi dan seterusnya, dengan ritual-ritual tertentu, supaya itu adalah bisa menjaga, melindungi si bayi itu. Ada yang temannya yang nemenin, kan begitu. Baik ibu hamil harus menggunakan gunting pisau atau apa begitu, kemudian menggunakan apa ya, kayak seperti jahe, bangre atau apa begitu, supaya kehamilannya itu bisa dijaga, tidak diganggu oleh genderuwo dan seterusnya. Aduh, ya Bapak Ibu, betapa bodohnya ya, begitu. Ya, betapa mudahnya manusia disesatkan oleh hal-hal yang demikian. Dan yang sedihnya, kalau orang di luar Tuhan, is okay. Tapi yang sudah di dalam Tuhan begitu percaya. Anak nangis tengah malam, ambil beras dan garam, lemparin ke kolam tempat tidur, ambil sapu lidi, posrek, pergi, ngomong sendiri begitu. Kan aneh, bodoh ini orang, ya kan? Nah, ini makanya saya agak sedikit tegas di dalam hal ini, karena saya nggak mau ada kompromi kita, Bapak Ibu. Ya, kompromi manusia yang mempersekutukan Tuhan, yang hidup ala Israel yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu yang saya tidak mau, ya. Percaya kepada hari-hari tertentu. Waduh, ulang tahun, ya mau pesta, di tanggal berapa di hari apa? Oh, harinya benar, nggak bisa diubah kan hari ulang tahun. Jamnya jam berapa? Wah, nggak bagus sih jamnya nih, nggak usah. Kalau bisa kita ganti hari aja dah, kita pilih jam yang bagus. Begitu. Rayainnya misalkan 2 hari setelah hari H. Nah, jamnya jam sekian yang kita pilih, karena ini bagus nih. Ya, karena bawa hoki. Kacau nih, hal-hal yang demikian ya. Yang 9, percaya kepada astrologi, ramalan bintang-bintang, percaya kepada ilmu kitab, ilmu sihir. Nah, inilah saudara yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya yang ada di sekitar kita. Bahkan juga yang ada di, mungkin saudaraku tidak hanya di Indonesia, di luar juga mungkin ada. Banyak kan hal-hal yang bersifat tentang mistis atau hal-hal yang bersifat gaib. Nah, hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu. Fenomena yang seringkali terjadi hari-hari mengingatkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang betul-betul iman kita percaya hanya kepada satu pribadi. Kenapa kita harus menghindari hal ini? Yang pertama, karena firman Tuhan sudah berkata, Tuhan tidak mau ada yang disembah selain hanya Dia. Begitu. Jangan ada ilah lain daripada Tuhan. Dan Tuhan mau bahwa kita, pengenalan kita itu hanya kepada Tuhan yang hidup, Allah Israel.
Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, mereka lah yang harus kita cari, kita sembah, kita dengar yang ia sampaikan tentang apa yang harus kita lakukan, yang harus kita percayai, yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita bertuhan. Nah, saudara, buang itu. Kalau hari-hari ini saudara masih terlibat di dalam hal yang demikian, saya mengajak, ayo kita bertobat hari ini. Ayo, sebelum itu terjadi, saya tidak menghakimi. Tetapi kan firman Tuhan ngomong tadi di dalam Imamat pasal 20 yang ke-6, bahwa Tuhan akan melenyapkan orang tersebut di antara bangsa. Kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bayangkan saudara, bangsa yang memiliki gaya hidup seorang imam, ya, orang yang memiliki status sebagai anak-anak kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan Allah. Nah, di dalam dunia ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada kerajaan Allah, ada kerajaan iblis. Di mana kita menempatkan diri? Saya percaya kita semua di tempat ini adalah yang bersama dengan Tuhan sebagai kelompok anak-anak yang ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi bagaimana dengan mereka yang hari ini masih di luar? Mereka masuk di dalam kelompok yang kedua ini, kelompok yang menjadi seteru, musuh, bukan musuhnya Tuhan. Iblis selalu ketek buat Tuhan, menjadi musuh kita. Musuhnya siapa? Ya iblis, kan musuh kita iblis. Ya saya mau pertegas, yang menjadi iblis itu bukan musuhnya Tuhan, bukan. Terlalu kecil, dia ciptaan. Malaikat yang diciptakan yang memberontak. Ya, cukup. Mungkin Tuhan ya hanya dengan kuasa kecilnya aja bisa menghancurkan iblis. Ya terlalu, Tuhan kita terlalu jauh lebih besar, lebih hebat dalam segala hal, serba mahal dia. Tapi yang menjadi musuh kita ini iblis. Apakah kita harus kompromi berdamai dengan iblis sehingga ada orang bisa menempatkan di dalam dua kerajaan itu? Jelas tidak bisa. Nah, bagaimana mereka yang ada di luar ini? Ayo padu, kita sampaikan berita kebenaran ini kepada mereka. Hari ini kalau masih ada pegang jimat-jimat, buang itu. Jangan yakini benda-benda yang buatan manusia, diyakini memiliki kekuatan. Kita tidak perlu lagi, saudaraku, apa yang kita pakai misalkan. Ada gelang tangan, misalkan. Ada sabuk pinggang buat laki-laki. Kemudian kita percayakan itu. Dilakukan sebuah ritual-ritual khusus untuk kita punya kewibawaan, untuk kita menjadi orang yang bisa mempunyai prestasi. Banyak wanita-wanita yang menggunakan susu, supaya kelihatan awet muda, supaya kelihatan, waduh cantiknya begitu luar biasa, supaya kelihatan, waduh sebuah fresh, ya, kulitnya kencang, begitu kan, ada aura positif yang keluar. Dengan pasang susuk, begitu kan suami jadi tambah sayang, tambah cinta, begitu. Akhirnya seperti itu tadi, kekhawatiran ada di dalam jiwa orang yang seringkali muncul dengan kekhawatiran itu, akhirnya kadang orang bisa bertindak bodoh, bertindak salah. Khawatir suaminya pergi dengan perempuan lain, ya udahlah pasang susuk. Pasang susuk yang berian tuh, ya tanam aja 3, ya di wajah, pasti dah suami nggak kemana-mana. Pasti setiap hari suami ingat kita terus. Bahkan mengganggu suami ini, saudaraku. Suami nggak bisa fokus di rumah, mau mengerjakan laporan, pakai laptop yang terbayang wajah-wajah istri. Begitu. Telepon istrinya, mami lagi ngapain, kangen nih mami di kantor. Setiap hari begitu. Jadi coba bayangkan, saudaraku, akhirnya produktivitas kerjanya jadi terganggu juga. Prestasi kerja berhubungan dengan prestasi yang seharusnya didapat dengan baik, akhirnya tidak dapat dengan baik. Kenapa? Karena itu tadi, fokusnya berubah, terbelah. Nah, istri senang yang kayak begitu, wah kan, tuh bener manjur nih, hebat nih, pasang sama si itu nih, wah, hebat banget. Akhirnya pasang itu. Makanya saya selalu bilang, ya, yang sudah pasang-pasang yang model-model kayak begini, ya, buanglah, cepet-cepet keluarin itu. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, ya ikuti pelayanan pelepasan, buang itu, keluarin itu. Oh, usah pakai kayak begitu-begitu lagi. Ya, makanya saya mengajak kepada kita semua, ya kita bertobat hari-hari ini. Nggak usah percaya hal-hal yang begitu. Kita mau berjumpa dengan Tuhan atau nanti orang mati mau berjumpa dengan iblis. Tinggal pilihan begitu. Karena hidup kita di dalam dunia ini dihadapkan pada 2 pilihan. Dan pilihan satu pasti ada pilihan yang paling benar. Begitu apapun juga keputusan yang kita tentukan pasti satu benar, satu salah begitu. Nah, kita nggak mau jadi orang yang salah terus. Ya, sedikit-sedikit salah. Oh iya, baru ingat salah ya. Gitu. Cepat-cepat lagi datang minta ampun sama Tuhan. Besok mengulangi lagi hal yang demikian begitu. Mau sampai kapan? Ya.
Mau sampai kapan orang jatuh bangun terus, yang katanya Kristen, katanya rajin ibadah, tetapi hidupnya jatuh bangun terus karena salah mengambil keputusan, karena punya kekhawatiran yang berlebihan, sehingga mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan yang hidup. Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang menyertai setiap kita. Itu setiap hari. Nah, kita belajar di dalam hal ini. Saya ingat waktu anak saya kecil, anak saya suka sekali naikkan lagu itu yang perempuan yang ada di Jepang ya. Dia kalau sebelum tidur dia senang banget menyanyi lagu yang diajari oleh cici-cicinya di sekolah. Saya hafal banget dan saya sampai ingat banget lagu itu. Lagu itu punya satu daya tarik kekuatan yang meneguhkan saya sampai hari ini. Bahkan ketika saya jadi hamba Tuhan, lagu itulah yang membuat saya mengenal Tuhan secara dalam dan pribadi, dan lagu itulah yang bisa membuat air mata saya keluar. Saya tipe laki-laki yang paling mahal air mata untuk keluar. Mau di gereja orang nangis-nangis sampai ingus keluar, sampai batuk-batuk, muntah-muntah, saya nggak akan bisa. Oh, saya sifatnya nggak semudah itu, sudah. Ya, karena dulu memang hidupnya kepahitan, tapi setelah hidup dilepaskan, dipulihkan juga demikian, nggak mudah untuk air mata. Tapi kalau anak saya nyanyikan lagu itu saya betul-betul merasakan bagaimana kedekatan Tuhan itu luar biasa. Bagaimana lagu itu mengingatkan kepada kita untuk kita bukan cuma dekat sama Tuhan, tetapi memiliki Tuhan secara utuh. Lagunya begini, saudara. Lagunya simpel, sederhana, tetapi itu sangat menjadi berkat buat saya. Nggak tahu untuk Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya yakin lagu rohani setiap kita naikkan itu jadi berkat buat kita. Tapi buat saya ini spesial banget. Anak saya kalau malam naikkan lagu ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Perhatikan, yang indah setiap hari, tidak ada yang buruk setiap hari. Pagi hari, satu, seperti kita nih. Pagi-pagi. Siang hari, dua. Sore dan malam hari, empat. Ya, empat dalam sehari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Woi, mantap banget ini lagu Bapak Ibu. Mantap banget kita diingatkan semua pribadi lepas pribadi. Untuk kita ingat Tuhan. Untuk kita setiap waktu, pagi, siang, sore, malam, kita mencari Tuhan. Coba saudaraku, siapa bilang bahwa ada satu umat beragama yang mengatakan bahwa kami adalah orang yang paling rajin karena kami satu hari itu menyembah dan mencari Tuhan 5 kali. Siapa bilang kekristenan berbicara lebih daripada 5 kali, Bapak Ibu? Kalau kita mau lakukan nih, lebih daripada 5 hari, dari mana kita bisa lebih daripada 5 hari? Ya, dalam satu hari 4 kali kita cari Tuhan, pagi, siang, sore, malam. Pagi berbicara tentang waktu kita beraktivitas, memulai aktivitas. Seperti hari ini. Sama seperti Tuhan, pagi-pagi benar mencari wajah Bapaknya, dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Siang hari ketika kita di mana? Ketika kita istirahat kantor, kita bisa memuji Tuhan nggak? Kita bisa memuji Tuhan. Kita dikasih waktu 1 jam untuk istirahat, 10 menit kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa memuji, membaca firman-Nya. Siang hari, di tengah-tengah aktivitas kita. Apalagi sore hari ketika kita menutup aktivitas pekerjaan kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan malam hari ketika kita mengakhiri aktivitas kita mau masuk dalam dimensi waktu kita untuk beristirahat, maka di sana kita melakukan lagi apa yang kita cari. Siapa? Wajah Tuhan. Kita bersyukur di sana. Dan setelah itu kita berdoa syafaat, kita membaca firman-Nya juga bersama-sama. Nah, ini kan sesuatu hal yang memang luar biasa sekali sudah dari lagu itu. Makanya ini lagu yang sangat-sangat menjadi hal yang berkesan dalam hidup saya. Anak saya pakai pada waktu usia 5 tahun dia menaikkan pujian ini. Itu bukan sebuah kebetulan anak ini menyanyikan lagu ini. Tapi anak ini menjadikan sebuah pesan penting juga buat saya. Bahwa betapa berhebatnya Tuhan buat kita. Betapa besarnya perhatian Dia buat kita. Betapa kita pun mengasihi Tuhan. Begitu cinta yang tidak terbatas dan tidak bisa diukur dengan apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Ya, saudara, jadi yang pertama, renungan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita jangan persekutukan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bahwa kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, 1 Petrus pasal 5, ayat yang ke-8 sampai dengan yang 10. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat ke-8 sampai ke-10, ya. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat 8
sampai 10. Dikatakan demikian di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan 10, sadar dan berjaga-jagalah, siapa yang diingatkan supaya sadar, supaya eling. Kita semua nih, anak-anak Tuhan, begitu. Dan bukan cuma diingatkan untuk sadar, tapi juga berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu berbicara tentang sikap kita, kewaspadaan kita, sikap kita untuk kita tidak lengah, itu artinya berjaga-jaga. Istana negara dijaga oleh pasukan-pasukan khusus, Pampres, ya, saudara. Mereka berjaga sedemikian rupa bergantian. Sekeliling pasukan istana itu dijaga oleh pasukan. Mereka fokus dalam keadaan siap. Jadi kalau ada serangan, ya mereka akan melakukan sebuah serangan balik. Nah, Tuhan mau kita juga seperti itu. Kita harus sadar, kemudian kita berjaga-jaga. Dikatakan dengan jelas, lawanlah iblis. Berarti saudara ada satu perintah bahwa saudara dan saya harus lawan iblis. Jangan diam. Jangan kita hanya menjadi orang yang defend, hanya bertahan. Tidak. Tuhan mau kita aktif, agresif. Serang, hancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Caranya lewat bagaimana? Lewat cara penipuan-penipuan iblis di akhir zaman. Lewat media internet hari-hari ini, di mana kuasa-kuasa iblis itu digelapkan, dinyatakan, bukan digelapkan, ya, dinyatakan terang-terangan, sehingga banyak menyesatkan anak-anak muda kita. Di Bandung ada anak muda senang sekali dengan ramalan telapak tangan. Satu kali saya lihat ada seorang gadis, seorang wanita, ya, duduk di pinggir jalan, minta dilamar sampai duduk ke Depok begitu. Depok bahasa apa di Betawi? Depok pinggir jalan begitu, dia duduk, kemudian dia dengan seriusnya mendengarkan perkataan seorang bapak tua ini, saudara, dengan telapak tangannya. Yang saya dengar begini, wah jodoh yang saya dengar ya, jodoh. Terus dia bilang ada keberuntungan, nasibnya dia bagus, nanti masa depan dia begini begitu. Ya asal ngomong, asbun doang itu. Dan anak itu mendengarnya dengan serius. Nah, kita nggak mau anak-anak kita disesatkan oleh hal-hal demikian. Sampaikan pesan tentang hal ini, Bapak Ibu, buat anak-anak muda kita, bahkan juga buat anak-anak kita. Bahkan biasanya laki-laki juga begitu. Ya, laki-laki itu lebih senang kepada hal-hal yang mistis. Kasih tahu suami kita, kasih tahu juga om kita, sepupu kita, ya adik kita yang laki-laki, supaya mereka terhindar dari jerat okultisme, supaya mereka tidak percaya kepada hal-hal yang mistis yang bisa merusak kehidupannya dia dengan Tuhan. Nah, saya lanjutkan. Iblis jelas ini adalah lawan kita, musuh kita. Dikatakan yang dia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ya, dia berjalan keliling nih, muter nih, kayak salesman, kayak bank keliling juga yang suka minjemin duit tuh, rentenir yang suka ngasih pinjam orang, ngejerat orang dengan bunga yang tinggi, sama tuh. Ya, gaya-gayanya sama seperti itu. Saudara. Nah, kita harus berjaga-jaga. Jangan kita menjadi orang yang mudah akhirnya ditekan, menjadi sasaran korban pada akhirnya. Nah, kita nggak mau seperti itu. Ya, ayat 9 dikatakan lawanlah dia dengan apa? Dengan iman. Iman di dalam siapa? Iman di dalam Tuhan, bukan iman di dalam Musa, bukan iman di dalam Elia, bukan iman di dalam Elisa, bukan iman di dalam Abraham, bukan, tetapi iman di dalam Tuhan. Karena iman di dalam Tuhan bukan hanya sekedar menyelamatkan, tetapi iman di dalam Tuhan adalah iman yang memampukan kita untuk berperang melawan kuasa kegelapan, termasuk untuk menghancurkan kuasa-kuasa setan. Ingat Tuhan bilang begini, aku akan memberikan kepadamu kuasa, kata Tuhan. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Saudara dan saya punya kuasa, dan kita dipilih Tuhan untuk punya mentalitas sebagai seorang prajurit, pemenang di medan pertempuran, bukan pecundang di medan pertempuran. Dan kita harus pegang, dan harus ingat ini posisi kita. Nah, inilah saudaraku di ayat yang ke-9. Dikatakan, dengan iman yang teguh, bukan iman yang asal-asalan. Iman yang teguh dibangun di dasar pengenalan kita akan Tuhan, yang betul-betul kita lakukan dengan ibadah yang rajin, dengan hubungan kita yang baik dengan Tuhan, dan seterusnya. Kemudian dikatakan, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan karena apa? Penderitaan karena dibodohi kuasa kegelapan. Menderita hidupnya. Saudara perhatikan, orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, hidupnya menderita, Bapak Ibu. Bukan hidupnya sukacita, damai sejahtera. Itu mahal, sangat-sangat mahal. Itu menjadi sebuah belian di dalam kehidupannya. Punya kualitas nilai yang tinggi. Dan mereka sulit untuk punya hal itu. Tetapi di dalam Tuhan itu menjadi satu hal yang kecil yang bisa kita terima. Yang dianggap itu adalah sebuah yang bernilai tinggi buat mereka yang hidup di dalam taat karena dikuasai oleh iblis. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, kita terima itu dengan mudah daripada Tuhan. Damai sejahtera yang kita miliki tidak dimiliki oleh mereka. Nah, kita mau melepas sana itu. Bodoh sekali orang yang melepaskan imannya di dalam Tuhan. Yang ke-10, penutup. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu. Nah, ini memanggil kamu. Kamu ini berbicara tentang saudara dan saya. Begitu.
dalam Kristus dengan jelas imannya dipanggil, dikasihkan karunia di dalam satu pribadi. Namanya siapa? Jelas Kristus begitu. Kepada kemuliaan yang kekal. Ya, kemuliaan saya pernah sebutkan pada waktu beberapa lalu ketika dengan tema segala sesuatu ada waktunya. Bahwa satu kali kita akan masuk di dalam dimensi kekekalan, kehidupan kekal selama-lamanya. Di sana ada kemuliaan Tuhan yang kita terima. Begitu. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, saudara dan saya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, menderita karena dosa, menderita karena penyimpangan-penyimpangan, gangguan kepribadian secara rohani kita kepada Tuhan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keserakahan, kesombongan, itu kekhawatiran itu yang membuat orang punya gangguan kepribadian secara rohani. Nah, makanya hari ini kita mau belajar, kita tidak mau punya gangguan kepribadian secara rohani, tetapi kita mau menjadi orang yang bisa menjadikan orang lain juga merdeka, bebas dari kuasa kegelapan, bebas dari rasa kekhawatiran, ketakutan, dan seterusnya. Kita yang hari ini sehat di dalam rohani, ayo kita menjadi dokter, ayo kita menjadi orang yang melayani mereka, memulihkan mereka, menangani mereka dengan kasih dan perhatian, sama seperti kasih Kristus dan perhatian Kristus buat saudara dan saya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi yang ketiga adalah kita diminta Tuhan sadar dan berjaga-jaga. Yang pertama, jangan persekutukan Tuhan. Yang kedua, jangan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita bersadar dan berjaga-jaga dan harus kita lawan. Siapa yang disebut dengan musuh kita, yaitu iblis. Kiranya firman Tuhan memberkati kita renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saya kembalikan kepada moderator. Amin untuk firman Tuhan. Wow, luar biasa sekali ya berkat firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru join kepada kita, baru mendengarnya separuh, harus didengar ulang ya Bapak Ibu ya, karena ini pesan Tuhan yang luar biasa. Jadi kita mengerti apa itu Kristen skizotipal ya Pak ya. Ya betul, sisotipal aja sebutnya, Sisko, iya. Iya, Wah, saya nggak mau Pak punya Kristen yang demikian. Iya, pasti Ya, semua kita nggak mau ya Bapak Ibu ya, karena kita adalah warga kerajaan Allah, ya harus sehat, rohaninya harus sehat. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan mendengarkan pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Murni Brandes dari Jerman. Temanya adalah Di Muka Tuhan Yesus. Dipersilakan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku, di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus. Tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf
bertobat kini hatiku. Oh ya. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah. Di muka Tuhan Yesus, Wow, pujian yang sangat luar biasa ya. Bagaimana Bapak Ibu mendengarkan pujian yang demikian? Saya berharap Bapak Ibu, mari kita mengambil komitmen. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sehat ya. Saya selalu ikuti VMP yang selalu kami diajarkan, menang di dalam, menang di luar ya. Nah, baik Bapak Ibu yang terkasih, ini saya lihat Bapak Pendeta baru saja keluar ya. Semoga Bapak Pendeta bisa balik kembali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri doa renungan pagi ini. Kalau Bapak Pendetanya tidak masuk, saya akan doa terakhir ya. Dan kita akhiri renungan pagi kita ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa, renungan pagi hari ini, waktu Indonesia, Engkau meneguhkan kepada kami betapa pentingnya kami hidup di dalam kebenaran. Hidup yang harus dewasa di dalam Engkau. Hidup di dalam pertumbuhan yang baik ya Bapa. Kami tidak mau Bapa jauh dari Engkau. Kami mau supaya di saat kami mendekatkan diri, maka kesehatan rohani kami dipulihkan. Kami makanan firman Tuhan setiap hari, kami memuji Tuhan setiap hari, kami menyembah Tuhan setiap hari. Itulah yang akan kami lakukan ya Bapa sampai di akhir hidup kami. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mengakhiri acara Sema Adonai ini ya Bapa, renungan pagi, biarlah berkat-berkat-Mu mengalir atas kami, biarlah damai sejahtera-Mu mengalir atas hidup kami ya Bapa, dan biarlah segala yang baik Engkau menerangi pikiran dan hati kami, bahkan setiap langkah kami ya Bapa, Engkau tidak pernah berpaling dari kami, sehingga hidup kami selalu berkemenangan. Terima kasih Bapa, damai sejahtera-Mu menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu, saya mau tanya Pak Dedi, ada nggak nih Pak Dedi? Kayaknya biar proof ya, Pak Dedi bisa buka mute? Ya, terlempar ya Pak ya? Masih di mute Pak? Masih di mute, mungkin sinyalnya ya Pak ya, kurang bagus ya. Wah, kelihatannya Pak Dedi, saya atau Pak Dedi ya, karena saya juga sinyalnya juga lagi kurang bagus ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akhiri saja, sampai ketemu besok pagi. Pak Dedi akan tetap melayani kita dengan firman Tuhan besok ya. Tuhan Yesus memberkati.